Kenalkan, nama saya Hana Yulita dengan NIM C0B024005 dari Prodi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Materi yang akan saya sampaikan, yang pertama konsep pencatatan akuntansi dibayar, biaya dibayar di muka, pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan, dan PPh Pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Sebelum memasuki materi lebih dalam, kita harus ngerti dulu apa itu biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah pengeluaran yang telah dibayarkan atas barang atau jasa yang belum digunakan. Pengeluaran-pengeluaran ini secara profesional akan menjadi beban ketika pengeluaran-pengeluaran tersebut memberikan manfaat atau benefit pada tiap-tiap periode dalam kegiatan normal perusahaan. Biaya dibayar di muka akan dilaporkan di neraca sebagai aset lancar dan disajikan sebesar biaya historis. Contoh dari biaya dibayar di muka adalah biaya asuransi, sewa, dan pajak. Pencatatan akuntansi biaya dibayar di muka. Pencatatan biaya dibayar di muka merupakan proses berkelanjutan. Biaya ini pertama kali dicatat sebagai aset dalam neraca dan buku akuntansi. Biaya tersebut awalnya tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan selama periode di mana perusahaan merealisasikan manfaat dari biaya dibayar di muka. Biaya tersebut dialokasikan dalam laporan laba rugi dan aset-aset diperbarui sesuai dengan itu dalam jurnal akuntansi. Contoh biaya dibayar muka untuk bisnis meliputi sewa, layanan berlangganan, atau premi asuransi. Sebab perusahaan dapat membayar sewa setiap kuartal dan menikmati manfaatnya pada kuartal berikutnya. PPh Pasal 4 Ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari pesewa tanah dan kendaraan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, perkantoran, rumah kantor, rumah toko, dan lainnya, tentang pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 ini. Besaran tarif yang dikenakan atas penghasilan tersebut adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Dasar hukumnya yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang ketiga PP Nomor 29 Tahun 1996 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pesewa tanah atau bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 5 Tahun 2002. Memotong PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penghasilan yang diterima dari pesewa tanah dan atau bangunan. Apabila penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh DJP, maka PPh terutang wajib dipotong oleh penyewa. Kemudian penyewa wajib memberikan bukti potong kepada yang menyewakan atau yang menerima penghasilan. Kedua, apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak penghasilan selain yang disebutkan di atas, maka PPh yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan. PPh Pasal 23 dari penyewa kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Sesuai Pasal 23 Ayat 1 huruf C angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, PPh 23 dikenakan atas penghasilan dari sewa maupun penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Selain harta serupa tanah dan atau bangunan, misalnya sewa kendaraan, sewa mesin, sewa alat, dan harta lainnya. PPh Pasal 23 atas sewa dikenakan baik untuk orang pribadi maupun badan. Meskipun PPh Pasal 23 umumnya dikenakan untuk wajib pajak badan, terkait penghasilan berupa sewa harta selain tanah dan bangunan, serta penghasilan seperti royalti yang diterima orang pribadi, bukan objek PPh Pasal 21, melainkan PPh Pasal 23. Tarif PPh Pasal 23 untuk sewa harta seperti mesin dan lain-lain dikenakan 2%. PPh terutang dihitung dari jumlah bruto penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta tersebut, atau 4% atau 100% lebih tinggi dari tarif umum berlaku pada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya sebutkan tadi, biaya dibayar muka adalah pembayaran yang
dilakukan terlebih dahulu sebelum manfaatnya digunakan. Sehingga dalam akuntansi dicatat sebagai aset dan kemudian diubah menjadi beban secara bertahap sesuai periode penggunaannya. Dalam perpajakan, penghasilan dari penyewa tanah dan bangunan dikenakan pajak final sebesar 10% dari jumlah bruto sesuai ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Sementara itu, penghasilan dari penyewa kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya dikenakan pajak sebesar 2% dari jumlah bruto berdasarkan PPh pasal 23 yang biasanya dipotong oleh pihak penyewa. Oleh karena itu, memahami pencatatan akuntansi dan aturan pajak penting agar perusahaan dapat mencatat transaksi dan memenuhi kewajiban pajak dengan benar. Cukup sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.